Minggu yang keempat kita kelima masih diberikan kesempatan untuk kita sama-sama boleh bersekutu dengan Tuhan. Walaupun di udara kita bertemu, kita percaya kasih Tuhan tetap menyertai kita. Usahaku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin, amin. Esadai, Esadai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar, Esadai mulia benar Tuhan. Esadai, Esadai, Allah Maha Kuasa benar, berkatnya melimpah. Esadai. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Bapa. Penyertaan-Mu sempurna buat hidup kami Bapa. Kami rindu untuk tetap mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau dalam persekutuan yang indah dengan Engkau Bapa. Sebab itu kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan yang ada, kami boleh tetap dapat menghampiri Engkau. Gloria Labasikin Nalamakuria Labasikin. Kami boleh dapat terus bersekutu dengan Engkau Bapa. Satu berkat yang besar buat kami Bapa, karena kekuatan kami datangnya hanya daripada-Mu Bapa. Gloria Labasikin Nalamakuria Labasikin. Kami rindu Engkau terus menyapa kami dengan kebenaran-Mu. Kami rindu Engkau terus berbicara buat kami lewat kebenaran-Mu. Dalam minggu yang kelima pada hari ini Bapa, kami rindu senantiasa mendengar suara-Mu. Biarlah Engkau terus memakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami senantiasa sebagai umat yang percaya kepada-Mu tetap kuat di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Untuk kami boleh menyinari kebenaran-Mu dalam hidup kami, untuk kami dapat menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang-Mu Bapa, supaya hidup kami tidak sia-sia, tetapi semakin menyukakan hati-Mu dan menjadi berkat di tengah sesama kami manusia. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan ini untuk berbicara kepada seluruh kami sebagai jemaat, sebagai hamba-hamba-Mu. Untuk kami tidak perlu takut, karena kami ada Tuhan yang beserta dengan kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami bukan hanya sementara waktu, tetapi setiap hidup kami ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu mari Bapa, berbicaralah lewat hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di dalam kebenaran yang kami akan sama-sama membaca dan kami sama-sama menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini saya boleh dipercayakan oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Hendra Gunawan,
untuk menyampaikan sebagian daripada firman Allah, untuk mengisi hidup kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, yang percaya bahwa hidup kita bukan saja daripada roti, tapi hidup kita ada daripada firman yang keluar daripada mulut Allah. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema yang saya ambil di dalam Lukas yang ke-18. Lukas yang ke-18 di dalam ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan, berbahagialah kita yang membaca firman Allah dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Tema khotbah saya adalah ketika Tuhan datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebegitu pentingnya iman yang Tuhan dapatkan di dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saya renungkan firman Tuhan ini, mengapa Tuhan katakan ketika ia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kita semua tahu bacaan firman Tuhan ini cerita tentang seorang janda yang miskin, yang menghadapi masalah yang sangat berat, dan dia tahu bahwa masalah dia hanya bisa ditolong melalui hakim. Tetapi kita lihat di dalam kebenaran firman bahwa hakim yang ditemui adalah hakim yang jahat, sehingga dia dengan bertubi-tubi setiap saat datang kepada hakim yang jahat ini. Dan kesimpulan apa yang terjadi kita lihat bahwa hakim yang jahat itu dapat menolong dia. Apa gambaran yang kita dapati dalam kebenaran firman ini? Saya mendapatkan gambaran bahwa kalau seorang hakim yang jahat itu, yang setiap saat orang datang kepada dia untuk meminta pertolongan, dia bisa tolong. Apalagi kita memiliki Allah yang baik, amat baik, sangat baik buat kita. Tidakkah ia dapat menolong kita? Tetapi yang Tuhan mau, dia bisa dan selalu dapat, senantiasa dapat menolong. Apakah tetap ada percaya kita kepada dia? Ada iman kita kepada dia? Melalui pembacaan firman ini saya temukan Tuhan berbicara kepada saya bahwa lewat masalah hidup yang kita jalani, yang kita hadapi saat-saat ini, bahkan yang sudah lalu, Tuhan mengajar kepada kita bahwa mari sekarang kita hidup fokus harus kepada Tuhan. Jadi iman percaya kita harus fokus kepada Tuhan, fokus kepada janjinya, bukan fokus kepada keberhasilan kita, bukan fokus kepada kedudukan kita, bukan fokus kepada apa yang kita miliki, tapi harus fokus kepada Tuhan di atas segala-galanya. Karena kita semua tahu dan percaya segala sesuatu yang kita miliki, apapun yang kita miliki, semua tidak dapat menolong kita ketika kita menghadapi satu masalah yang pelik. Juga yang terjadi saat-saat ini, ya, kita tahu seluruh dunia sedang digoncangkan dengan virus corona. Tidak ada satupun yang dapat menolong. Kita percaya kalau tidak ada Tuhan campur tangan, semua adalah sia-sia. Kita lihat di sini, kalau saya renungkan dan saya baca firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat yang ke-24, Lukas 8 ayat yang ke-24, itu dikatakan demikian. Saya baca buat kita semua, bagi saudara yang mungkin sedang menyaksikan live daripada khotbah saya, tolong kita sama-sama baca supaya kita dapat merenungkannya bersama-sama. Lukas 8 ayat 24 berkata begini, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka
yang heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Kita lihat di sini cerita daripada Alkitab berkata ketika murid-murid sedang berlayar, tiba-tiba terjadi angin ribut yang melanda perahu mereka. Dan padahal pada waktu itu mereka berlayar bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika badai mengamuk, ya, sehingga topan mengamuk, sehingga perahu mereka kemasukan air dan mereka dalam keadaan bahaya, maka murid-murid datang membangunkan dia. Katanya, guru, guru kita binasa. Inilah kenyataan hidup kita manusia. Semua manusia pasti takut mati, termasuk saya juga. Tetapi jangan lupa bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan beserta dengan kita. Kita lihat di sini, murid-murid berlayar bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka takut, itu sama dengan kita. Padahal kita yakin bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Bukan hanya sementara waktu sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita. Allah Immanuel itu menyertai kita karena apa? Di dalam hidup kita orang percaya ada rencana yang besar buat kita, yaitu kita harus menerangi dunia yang gelap. Sia-sia, tapi hidup kita harus fokus kepada Tuhan. Harus segala yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Segala sesuatu kita harus sadar, kalau kita boleh ada hanya karena anugerah Tuhan, kita boleh hidup hanya karena anugerah Tuhan. Makanya kita sadar akan hal ini. Kita sia-sia. Jangan bergantung kepada apa yang kita punya saat ini. Jangan bergantung kepada kekuatan kita, karena kekuatan kita terbatas. Seperti saya bersyukur kepada Tuhan di usia yang sudah lanjut, tapi Roh Kudus tetap ingatkan saya untuk terus menjadi garam, untuk terus menjadi saksi sebagai hamba Tuhan, untuk menyampaikan berita kekuatan, berita kebenaran, karena itu yang dapat menghalaukan, menghilangkan ketakutan dalam hidup kita. Sebab itu kenapa saya katakan tema khotbah saya, Tuhan bertanya, adakah iman di bumi ketika dia datang? Dia tidak tanya berapa jumlah deposito kita, berapa harta, berapa anak, apa kedudukan, tidak. Tapi adakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Karena dunia ini tidak lepas daripada masalah, dunia ini tidak lepas daripada pergumulan. Tetapi orang yang terus menaruh harap kepada Tuhan, Tuhan pelihara dengan kasih dan setianya. Itu yang saya temukan dalam firman Allah. Mengapa Tuhan tanyakan demikian? Supaya menyadari kita, mari fokus kepada Tuhan, jangan kepada masalah. Karena hidup dalam dunia tidak lepas daripada masalah. Tuhan tidak pernah janjikan bahwa langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janjikan bahwa dunia ini akan menyenangkan. Tapi yang saat Tuhan janjikan bahwa Dia beserta dengan kita. Artinya Dia memimpin langkah hidup kita. Setiap kita pernah selalu menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Dikatakan bahwa tiap langkahku Tuhan di mukaku, dan dengan kasih-Nya Dia pimpinku. Tiap langkahku Tuhan pimpin selalu, hatiku bersuka selalu. Tiap langkahku Tuhan pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah Bapa. Dan paslah sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah Tuhan, ke rumah Bapa. Sebenarnya kita lakukan lagu ini, kita sadar nggak? Kita percaya nggak bahwa Tuhan itu selalu menuntun hidup kita? Apapun yang terjadi, kita percaya itu kalau tanpa seizin Tuhan tidak akan terjadi. Kalau sampai sudah mesti terjadi, tandanya sudah seizin Tuhan. Jadi mari sebagai orang percaya kepada Tuhan, mari tetap kita beriman kepada Tuhan, tetap kita mengandalkan Tuhan, tetap kita menaruh harap kepada seluruh perkataan Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhanlah yang menuntun hidup kita. Walaupun Dia tidak kelihatan, tapi Dia ada di dalam hidup kita. Nah, kenapa Tuhan tanyakan? Selain itu Tuhan tanyakan, adakah iman
iman di bumi. Seberapa pentingkah iman itu? Karena kalau kita baca dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga berkata begini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat, ya, dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, di sini iman itulah iman kepada Tuhan, iman yang tertuju kepada janji Tuhan, iman yang tertuju kepada pribadi Tuhan, yang membuat kita mengerti, kata firman Allah, bahwa alam semesta, dunia ini dijadikan oleh perkataan Tuhan. Berarti dijadikan oleh Tuhan. Jadi dalam Tuhan membentuk, dalam Tuhan menjadikan alam semesta, pasti dia ada rencana buat hidup kita, termasuk kita sebagai manusia. Jadi kenapa kita harus tetap teguh dalam iman yang tertuju kepada Tuhan? Karena dengan kita beriman dalam kebenaran, kita akan mengerti segala sesuatu yang terjadi. Kita percaya bukan masalahnya yang utama, tapi bagaimana pesan Tuhan buat kita. Untuk hidup kita harus berfokus kepada Tuhan. Makanya di dalam Kolose 3:23 berkata bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus kita lakukan kepada Tuhan. Dan saya terlalu yakin kalau ini fokus kita, kita tidak akan ibadah asal-asalan, kita tidak akan melayani asal-asalan, kita tidak akan menjadi orang Kristen asal-asalan, tapi kita sadar tanggung jawab kita sesuai firman Allah, pergi hasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah iman, buah-buah kebenaran harus nampak, dan itu harus semakin hari semakin kelihatan buat dunia yang sudah gelap ini. Bahkan firman Allah dalam 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Karena kalau kita melihat, kita akan takut. Situasi sekarang, apalagi dengan berita, semakin kita diisi dengan berita-berita yang ada di TV, yang ada di YouTube, yang ada di mana-mana, semakin membuat kita takut. Tetapi kita lupa, ada berita yang meneguhkan iman percaya kita, ada berita yang meneguhkan kita untuk kita tidak takut. Makanya Daud berkata dalam Mazmur 62 ayat 1-2 bahwa hanya dekat Allah aku tenang. Mari dekatkan diri dengan hal yang demikian terjadi ini bukan merupakan kebetulan. Bahwa kita diberikan kesempatan melalui pemerintahan kita untuk kita ibadah di rumah. Banyak kali kita terlalu sibuk sehingga tidak memperhatikan rumah tangga kita. Alasan pelayanan, padahal kita tidak mengurus kebutuhan daripada rumah tangga kita. Buat kita sebagai suami untuk istri dan anak-anak, sebagai istri buat suami dan anak-anak. Kita ada beralasan bahwa kita pelayanan, tetapi pelayanan yang dari mana? Sedangkan Tuhan bilang kita ini harus menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Jadi kita harus memperhatikan rumah tangga kita, keluarga kita, supaya mereka tetap beriman kepada seluruh janji Tuhan, agar di tengah-tengah goncangan dunia tidak akan tergoncangkan, karena firman Tuhan merupakan batu karang perlindungan kita yang teguh. Jadi kita dikatakan jangan hidup karena melihat, karena mendengar berita-berita yang bukan daripada Tuhan, tapi kita hidup harus karena percaya. Makanya Tuhan tekankan, adakah iman di bumi? Karena imanlah menyebabkan kepada Kristus, iman kepada firman Allah menyebabkan kita mengenal Tuhan dengan benar. Kita mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan, supaya kita lebih dekat, bersekutu secara intim, dan kita punya kepekaan dengar suara Tuhan dan kekuatan untuk taat dan setia. Dan yang kedua, tanpa iman, kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah itu dia. Jadi tanpa iman kepada Kristus, tidak ada orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita bilang kita beriman. Beriman yang mana? Beriman harus fokus kepada Tuhan, fokus kepada janji Tuhan. Beriman itu, kita diselamatkan oleh iman. Karena apa? Karena kasih karunia Allah. Kita percaya karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Maka oleh percaya kita, oleh iman kita, kita diampuni dan diselamatkan.
tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Karena firman Allah jelas, kalau orang yang beriman kepada Kristus, dia harus percaya bahwa ada Allah. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas langit bumi dan isinya, Allah yang berkuasa atas kuasa-kuasa kegelapan, kuasa atas penyakit. Ada Allah yang berkuasa untuk menghancurkannya. Sebab itu kita harus tetap percaya, kita tidak sendiri bergumul, tapi ada Allah bersama dengan kita. Dan kata firman Allah juga, bahwa orang yang sungguh-sungguh yang mencari Dia, berarti yang sungguh-sungguh percaya kepada janjinya, ada upah, ada pembelaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang teguh. Dan sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya menghimbau kepada kita semua, mari tetap fokus kepada Tuhan, hidup yang berfokus kepada Tuhan, iman yang berfokus kepada Tuhan, bukan kepada keberhasilan yang sementara, tapi fokus kepada Tuhan. Dan iman inilah yang mengalahkan dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Buat firman Allah. Shalom. Maju terus berjuang bersama Tuhan, supaya lewat hidup kita, lewat situasi yang ada, kita banyak menuai jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Bersyukur kepada Tuhan Bapa, kalau Engkau telah berfirman lewat hamba-Mu. Hamba terbatas telah menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu. Kiranya Roh Kudus yang dapat memampukan untuk kami menerjemahkan setiap perkataan-Mu, sehingga kami menjadi orang percaya yang berkemenangan, yang mampu hidup di tengah-tengah dunia yang semakin sukar, di tengah-tengah dunia yang menakutkan ini. Kami punya terang, banyak kami punya kuasa untuk menyalakannya, karena Tuhan yang akan berperang ganti kami. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati Bapa dan Ibu Gembala kami, berkati tim gembala, tim penggemar, berkati jemaat-Mu untuk tetap melihat betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan menyertai kami, untuk kami tidak dikuasai oleh pergumulan dan penderitaan, karena ada Tuhan yang menjadi pembela kami, menjadi sumber segala berkat buat kami. Dan puji nama-Mu kekal sampai pada kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.